Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di sini saya mendapatkan tugas kitab Minhajul Arifin mulai muqaddimah hingga bab 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal arifina bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menerangkan hati-hatinya orang ma'rifat dengan menyebut namanya atau dengan mengingat Allah. Wa antaqa alsinatahum bisyukrihi. Dan Allah menggerakkan lisan-lisannya orang ma'rifat dengan bersyukur kepada Allah. Wa ammara jawarihahum bi khidmatihi. Allah menyibukkan anggota badannya arifin dengan berkhidmah kepada Allah. Fahum fi riyadil unsi yarta'una. Orang-orang arifin berada pada taman keakraban kepada Allah. Wa ila aukaril mahabbati ya'wuna. Dan mereka diam di dalam sarang kecintaan kepada Allah. Dzakarahum fadzakaruhu. Allah mengingat mereka, lalu mereka selalu mengingat Allah. Wa habbahum fa ahabbuhum. Allah mencintai mereka, lalu mereka senantiasa mencintai Allah. Wa radiya anhum faradu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ra'su malihim al-iftiqaru wa nidhamu amrihim al-ittiraru. Modal mereka adalah kebutuhan kepada Allah. Modal mereka adalah rasa butuh kepada Allah. Tata kehidupan mereka adalah hanya rasa yang sangat butuh kepada Allah. Ilmuhum dawa'udz dzunubi. Ilmu mereka adalah penawar dari dosa-dosa. Wa irfuhum tibbul qulubi. Ma'rifat mereka menjadi pengobat hati. Fahum masabihu anwari hujjatihi. Mereka adalah laksana lentera cahaya hujjahnya Allah. Wa mafatihu khazaini hikmatihi. Dan ilmu mereka merupakan kunci gudang atau simpanan hikmah-hikmahnya Allah. Imamuhum al-qamaru at-tali'u. Pemuka mereka adalah laksana bulan purnama yang terbit. Wa qaiduhum an-nurus sati'u. Pemimpin mereka adalah cahaya yang berkilau. Sayyidul Mawali wal Arabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Pemimpin orang-orang ma'rifat. Pemimpin mereka adalah penghulu para wali dan orang Arab, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ats-tsamratu az-zakiyatu minasyajaratil mubarakati. Pemimpin mereka merupakan buah yang suci dari dahan yang diberkati. Allati asluha at-tauhidu. Akar dari buah yang suci tadi ialah tauhid. Wa furu'uha at-taqwa. Dan cabangnya buah yang suci tadi adalah ketakwaan. Wala syarqiyata wala gharbiyata. Tidak di timur dan tidak di barat. Yakadu zaituha walau lam tamsashu narun. Minyaknya hampir mengeluarkan cahaya walaupun tidak tersentuh api. Nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi may yasha'u yudhi'u. Allah memberi petunjuk berupa nur kepada ruhnya orang yang Allah kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Allah memberikan contoh berupa beberapa perumpamaan. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan sesungguhnya Allah ialah Zat yang Maha mengetahui atas segala sesuatu.
Walam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Surat An-Nur ayat 35. Barang siapa Allah tidak menciptakan untuknya cahaya atau nurullah, maka tidak ada baginya cahaya. Sallallahu alaihi wasallam salatan taluju fis samawati athariha wa ta'lu fi jinanil khuldi anwaruha. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salawat yang bekasnya merata sampai ke langit dan naik sampai ke surga cahayanya. Wa tatibu fi masyaidil anbiya'i akhbaruha, dan ceritanya cerita orang yang bagus-bagus di majelis para nabi. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mutahharin, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad kepada keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang suci dan para sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disucikan. Al-babul awal, bab yang pertama, al-bayanu nahwal muridi, penjelasan arah-arahnya orang yang menghendaki. Yaduru ala salah satu usulin, al-khawfi wal-raja'i wal-hubbi. Penjelasan ini berkisar pada 3 dasar, yaitu takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan cinta kepada Allah. Jadi, prinsip orang yang mau wusul kepada Allah itu ada 3. Khauf, takut, raja, berharap, hub, cinta. Wusul itu berjalan dari sesuatu yang sedikit dengan hal yang sedikit lagi, berjalan dari sedikit demi sedikit, akhirnya sampai ke Allah. Di situ muncullah istiqomah. Istiqomah merupakan puncaknya. Khauf, kalau menurut versi Ihya, adalah takut kepada Allah dengan kecemasan dan kekhawatiran terhadap siksa dari Allah, bahkan ancamannya. Di dalam kitab Minhajul Arifin di sini dijelaskan secara ringkas. Fal khaufu far'ul ilmi. Khauf adalah cabang dari ilmu. Waraja'u far'ul yakin. Roja, berharap kepada Allah, berharap rahmatnya Allah, adalah buah dari keyakinan. Wal hubbu far'ul ma'rifah. Hub, cinta adalah buah dari ma'rifat. Jadi tidak mungkin seorang mahabbatullah sejati tanpa melalui proses ma'rifat, karena hub itu adalah ma'rifatullah. Hub sendiri itu berupa ma'rifatullah. Faddalilul khawfi al-harbu. Tanda-tandanya khauf, tanda-tandanya takut kepada Allah, itu lari dari larangan Allah. Waddalilur raja'i, dan dalilnya raja, dalilnya dan tanda-tandanya berharap rahmatnya Allah, itu mencari rahmatnya Allah. Wa dalilul hubbi isarul mahbub. Tanda-tandanya cinta ialah mendahulukan hal yang dicintai. Wa misalu dzalika al-haramu wal masjidu wal ka'batu. Dan contoh dari prinsip tadi adalah tanah haram, masjid, dan Ka'bah. Faman dakhalal haramal iradati amina minal khalqi. Barang siapa masuk ke tanah haram, maka dia akan aman dari keburukan semua makhluk, baik makhluk berupa manusia atau jin atau binatang dan sebagainya. Faman dakhala al-masjida aminat jawarihuhu ayasta'milaha fi ma'siyatillahi ta'ala. Barang siapa masuk ke masjid,
maka badannya akan aman, badannya akan terjaga dari menggunakannya dalam maksiat kepada Allah. Jadi badannya itu dijaga dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wa man dakhala al-ka'bata amina qalbuhu ayastaghila bi ghairi dzikrillahi azza wa jalla. Barang siapa masuk Ka'bah, maka hatinya aman untuk mengingat dari selain Allah, berarti selalu mengingat Allah. Faida idza asbaha al-'abdu lazimahu ayandura fi dhulmatil laili wa nurin nahari. Apabila hamba memasuki waktu pagi, hendaknya ia berpikir tentang kegelapan malam dan cahaya siang. Wa ya'lama anna ahadaha idza dhahara azala sahibuhu minal wilayati, dan mengerti bahwa jika salah satunya muncul, maka yang satunya pergi. Fakadzalika nurul ma'rifati idza dhahara azala dzulmatul ma'asi 'anil jawarihi. Sama, apabila nurul ma'rifat datang, maka keinginan untuk bermaksiat kepada Allah sudah enggak ada lagi, karena enggak mungkin keduanya ngumpul jadi satu. Fa in kanat halatuhu halatan yardaha li hululil mauti syakarallaha ta'ala ala taufiqihi wa ismatihi. Fa in kanat halatuhu halatan yardaha li hululil mauti. Apabila kondisi seorang hamba yang mengharapkan usul kepada Allah tadi dalam kondisi yang mana ia rela datangnya kematian, dia sudah rela untuk mati. Syakarallaha ta'ala ala taufiqihi wa ismatihi. Maka seandainya dia tidak mati, maka ia akan selalu bersyukur kepada Allah atas pertolongan dan perlindungannya. Jangankan masalah hidup lah, sehat saja kita jarang minta ke Allah, tapi tetap dikasih sama Allah. Kalau kita sakit, baru ya Allah sehatkanlah. Sedangkan seorang murid, orang yang menghendaki usul kepada Allah, itu selalu bersyukur dalam hidupnya. Fa in kana salatuhu halatan yakrahu ma'ahal mautu. Apabila seorang yang ingin wusul tadi masih enggak pengen mati, intaqala an habis bisihatil azimati wa kamalil juhdi, maka ia akan selalu memposisikan jiwanya dengan kemauan atau tujuan yang benar, selalu melangkah pada jalan yang benar, dan dia tidak main-main dalam ibadahnya. Wa alima anna la malja'a minallahi illa ilaihi kama annahu la wusula ilaihi illa bihi. Dia sangat sadar bahwa tidak ada perlindungan yang bisa melindungi kecuali dengan perlindungan Allah. Jadi dia tidak merasa sombong, dan dia sadar atau yakin bahwa dia tidak bisa dekat dengan Allah kecuali dengan pertolongan Allah, yakni bukan karena amal atau keturunannya atau nasabnya atau ilmunya. Fanadima ala ma afsada min umrihi bisu ikhtiyarihi. Maka dia menyesal telah menghabiskan umurnya dengan pilihan yang salah jika ia melewati jalan yang salah. Wasta'ana billahi ala tadhhiri dhahirihi minadh-dhunubi. Wasta'ana, dan dia meminta pertolongan kepada Allah
untuk dapat mensucikan dohirnya dari dosa-dosa. Wa tasfihi batinihi minal uyubi, dan dia juga meminta pertolongan dari Allah agar dibersihkan hatinya dari cacat-cacat atau celah. Wa qata'a zinnarul ghaflati an qalbihi, dan dia telah memutus sabuk-sabuk kelalaian dari hatinya, yakni dia telah memutus hal-hal yang membuat dia lupa kepada Allah. Wa adfa'a nar syahwati an nafsihi wastaqama ala tariqil haqqi, dan dia dapat memadamkan bara syahwat dari jiwanya dan jalannya lurus menuju kebenaran. Wa raqiba matiyatas sidqi fa innan nahara dalilul akhirati wal lailu dalilud dunya. Dia siap menaiki bahtera ketulusan. Siang adalah dalil akhirat dan malam adalah tanda dunia. Fannaumu syahidul mauti, tidur adalah saksi adanya kematian. Wal abadu qadimun ala ma aslafa, dan seorang hamba telah melakukan apa yang telah dilakukan. Wa nadimun ala ma khalafa, dan dia akan menyesali apa yang belum dia lakukan, dan dia akan menyesali atas apa yang dia lakukan secara berbeda. Wa nadimun ala ma khalaqa, dan dia menyesal atas apa yang telah dia berbuat. Yaqulullah azza wa jalla yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada Allah menuturkan, pada suatu hari manusia diberikan apa yang telah diperbuatnya di masa lalu dan apa yang ditinggalkannya. Babusani, babul ahkami, bab menjelaskan tentang hukum-hukum. I'rabul qulubi ala arba'ati anwa'in, tingkahnya hati, bolak-baliknya hati itu ada 4 macam. Raf'un wa fathun wa khafdun wa waqfun. Raf'un ketika hati naik, ketika dia berada dalam ketaatan tinggi, hati yang luhur. Wa fathun ketika hati itu mendapatkan hidayah, akhirnya terbuka, fataha, buka. Wa khafdun, khafad itu ketika hati sedang maksiat, yaitu hati dalam keadaan yang rendah atau jatuh. Wa waqfun, yaitu hati telah terhenti, yakni hatinya telah mati. Faraf'ul qulubi fi dzikrillah ta'ala, tingginya hati itu, keluhuran hati itu terdapat pada mengingat Allah. Wa fathul qalbi fir ridha anillahi ta'ala, dan terbukanya hati itu ketika ia ridho atas qada dan qadarnya Allah atau apa yang telah diberikan Allah. Wa khafdul qalbi fi istighali bi ghairillahi ta'ala, dan turunnya hati ketika sibuk dengan selain Allah, yakni tanpa mengingat Allah. Waqful qalbi fil ghaflati, waqful qalbi fil ghaflati anillahi ta'ala, dan matinya hati itu ketika ia sudah lalai, sudah tidak mengingat Allah. Fa'alamatur raf'i salah satu asya'a, maka tanda-tanda tingginya hati, luhurnya hati itu ada 3. Wujudul muwafaqati, ia merasa sepakat
dengan ketentuan Allah, dia tidak mengeluh. Wa faqdul mukhalafati, dan dia tidak pernah menentang keputusan Allah. Dia selalu menerima dan ridho atas qada dan qadarnya Allah, atas yang telah terjadi padanya, entah itu hal buruk atau hal yang indah. Wa dawamu syauqi, dan langgengnya rasa rindu, yakni dia selalu merasa rindu kepada Allah dengan rasa rindu yang tidak pernah terputus. Wa alamatul fathi salah satu asya'a, dan tanda-tanda ciri-cirinya terbukanya hati itu yakni ketika hati masih dapat menerima hidayah. Salah satu asya'a at-tawakkulu, punya sikap tawakal, bertawakal kepada Allah, yakni menggantungkan sesuatu kepada Allah, tidak putus asa, karena dia meyakini bahwa Allahus Samad, Allah adalah tempat untuk bergantung, untuk menggantungkan segala sesuatu. Maka dari itu dia akhirnya mempunyai tawakal. Wasidku, jujur. Wal yakinu, yakin terhadap kuasa, kekuasaan dan keadilan Allah. Wa alamatul khawdi salah satu asya'a al-ujubu war-riya'u wal-hirsu, tanda-tanda atau ciri-ciri level hati yang rendah, bukan rendah hati tapi hati yang levelnya rendah, yaitu memiliki penyakit hati. Salah satunya al-ujubu, penyakit ujub, penyakit yang mana dia merasa paling benar atau paling pintar. Kalau orang memiliki penyakit ujub itu biasanya dapat dilihat dan bisa dirasakan, dia itu orangnya suka menjelekkan orang lain dan selalu menjelekkan orang lain. Jika dia tidak menjelekkan orang lain, dia tuh kayak ngerasa gak enak, merasa janggal, karena memang menjelekkan orang lain itu sudah menjadi hobinya orang yang memiliki penyakit ujub. Dan orang yang memiliki penyakit ujub itu berarti bisa diprediksi lah, orang yang mempunyai penyakit ujub itu hatinya akan mati atau OTW mati, karena sudah berada di level yang rendah, OTW mati. Naudzubillah min syarri dzalik. Kalau hatinya sudah mati, maka jangan diharapkan bisa menerima kebenaran. Dia hanya bisa melihat kepentingan dalam kebenaran tersebut. Ketika menguntungkan dia mau. Ketika tidak ada keuntungan bagi dia, maka dia anggap itu, dia jadikan itu sebagai lelucon. Warya'u, yang kedua ialah riya. Riya ialah ingin dipuji, ingin dilihat orang, yaitu seperti ya melakukan sesuatu yang sebabnya tuh pengen dilihat seseorang. Dia melakukan sesuatu bukan karena Allah, bukan karena apa-apa, tapi dia tuh pengen agar dia diperhatikan orang, pengen dilihat orang. Dan ketiga ialah al-hirsu, tamak. Tamak atau rakus, yakni rakus di sini ialah mau makanan halal atau haram, mau barang yang halal atau haram, itu dia mau semua. Tanda-tanda orang hirs itu orangnya kikir. Contoh, dia punya 1 juta, diminta 10.000 saja untuk kayak infak. Nah itu dia tuh mikirnya 10 kali buat 10.000 yang dia keluarkan, padahal dia mempunyai 1 juta. Ini tandanya ritme hati lagi turun ke bawah. Kalau dibiarkan mati, kalau dibiarkan begitu hatinya akan mati. Sedangkan tanda matinya hati ialah hilangnya kenikmatan ketika beribadah kepada Allah, hilangnya kenikmatan ketika melakukan hal-hal yang taat kepada Allah.
wa huwa mura'atud dunya. Dan ketiga tersebut ujub, riya dan hirs itu disebabkan karena terlalu mementingkan perkara-perkara dunia. Wa alamatul waqfi salah satu asya'a zawalul halawatu ta'at wa adamu mararatil maksiyati wal tibasul halal. Sedangkan ciri-ciri hati yang sudah mati itu ada 3. Zawalul halawatu ta'at, yaitu ketika dia melakukan ketaatan dia itu tidak merasakan kenikmatan. Wa adamul mararatil maksiyati, dan dia tidak merasakan kepahitan ketika dia melakukan maksiat. Dia tidak ada kerentek telah melakukan kemaksiatan. Wal tibasul halal, dan dia tidak peduli halal atau haram yang dia pakai, yang dia makan, yang dia pokoknya yang ada di dia. Babus salis, bab yang ketiga, babur riayah, bab yang menjelaskan tentang penjagaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis ini pasti sudah masyhur di kalangan kita. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Wa huwa ilmul anfasi. Apakah ilmu yang wajib dicari oleh seorang muslim itu? Yaitu ilmul anfas, yaitu ilmu jiwa. Wajibu ayyakuna nafsul murid syukran au udhran. Maka wajib bagi jiwa seorang murid itu dalam dia keadaan syukur atau udzur, yakni jika dia merasa syukur dalam kesenangan, au udhron dalam keadaan udzur, yaitu ketika dia ketimpa masalah atau musibah. Fa in qabila fa faddala, dia seorang murid tadi tetap menerima atau bertindak bijak. Fa in radda fa adala, apabila dia menolak maka menolaknya dengan penolakan yang bagus. Fata'iul harakati bitaufiqi, merasa gerakan badan bisa bergerak itu dengan pertolongan Allah. Wasukuni bila ismati, dan diamnya badan itu dengan perlindungan Allah. Wala yastaqimu dzalika lahu illa bidawamil iftiqari wal iddirari, dan itu tidak bisa istiqomah kecuali dengan merasa butuh kepada Allah dan rasa yang sangat butuh kepada Allah. Wa miftahu dzalika dzikrul mauti li'anna fihi rahatan minal habsi wa najatan minal aduwi. Kunci untuk kita memiliki rasa butuh kepada Allah yaitu dengan mengingat kematian. Dengan ingatnya mati, maka di situ timbullah rasa lega dari hal-hal dunia, dari hal-hal yang membuat kita stres dari dunia, atau dengan mengingat mati bisa melegakan kita dari musuh kita yaitu iblis. Wa qawamuhu biraddil umri ila yaumi wahidin. Adapun penumpangnya agar selalu ingat mati, yaitu kita beranggapan kita bisa saja mati kapan saja. Bisa saja suatu waktu kita diakhiri umurnya oleh Allah. Wala yaltaimu dzalika illa bitafakkuri fil awqati. Dan ingat waktu, bisa saja umur kita tinggal sehari itu tidak akan bisa continue pemikiran tersebut kecuali ketika kita mau berpikir sepanjang waktu tentang itu. Wa babul fikri al-faraghu wa sababul faraghi az-zuhdu wa sababul faraghi az-zuhdu. Kita butuh
Pemikiran seperti itu tidak bisa difokuskan kecuali dengan melalui proses pengosongan. Sababul faraghi az-zuhd, dan proses pengosongan itu berpangkal pada zuhud, yaitu menjaga dari hal dunia. Wa imaduz zuhdi at-taqwa. Zuhud sendiri adalah ketakwaan yang pokok. Masanamut taqwa al-khaufu. Dasarnya adalah khauf kepada Allah. Wa zimamul khaufi al-yaqinu. Dan sumber khauf itu yakin. Wa nizamul yaqini al-khalwatu. Dan keyakinan sendiri bisa didapatkan melalui khalwat. Khalwat yaitu menyendiri. Wal ju'i, dan rasa lapar. Wa tamamuha al-juhdu wal basaru wa tariquhuma sidqu. Adapun untuk kesempurnaan khauf, adapun untuk kesempurnaan takut dan lapar adalah kesungguhan dan kejujuran. Wa dalilu sidqi al-ilmu, dan bukti kejujuran seorang murid adalah ilmunya. Jadi proses ilmu merupakan dalil, yaitu tanda dari kesungguhan dan kejujuran seorang murid. Adapun kejujuran dan kesungguhan seorang murid itu tidak akan ada pada dirinya jika tidak ada khauf, ketakutan, dan lapar. Dan rasa lapar dan khauf itu didapatkan dari keyakinan bersumber dari khalwat, menyendiri. Sedangkan menyendiri itu salah satu bentuk keyakinan, dan keyakinan itu zimamul khaufi. Keyakinan orang kalau udah yakin itu berarti dia udah puncak-puncaknya takut. Terus dan khauf sendiri, takut, itu merupakan sanamut taqwa, dasar dari ketakwaan. Dan takwa itu dari kezuhudan. Bab rabi', bab yang keempat. Babnya yaitu bab yang menerangkan tentang niat. Labudda minal abdi minan niyati fi kulli harakatin wa sukunin. Seorang hamba itu sehendaknya itu ketika dia bergerak maupun diam itu selalu diniati, diliputi dengan niat. Karena apa? Karena niat merupakan penentu dari setiap amal hambanya Allah. Bahkan disebutkan tidurnya orang alim itu lebih bagus daripada ibadahnya orang yang bodoh. Mengapa? Karena tidurnya orang alim di situ disertai niat. Seperti, ya Allah, aku tidur agar bisa tahajud, aku tidur bisa sholat subuh, aku tidur karena bisa melakukan kebaikan di besok hari, aku tidur karena untuk menghindari maksiat, aku lebih baik tidur daripada melakukan maksiat. Sedangkan dikatakan ibadahnya orang bodoh itu lebih rendah daripada niatnya orang alim, tidurnya orang alim, itu karena
orang bodoh ketika melakukan ibadah itu belum tentu sah-sah dan syarat atau rukun ibadahnya itu terpenuhi. Seperti orang bodoh yang sholat sedangkan dia tidak mengetahui syarat atau rukun sholat. Dia sholat memakai mukena tapi tidak menutupi bagian aurat, bagian mukenanya tidak menutup semua rambutnya. Itu sama saja ibadahnya tidak sah dan lebih baik tidurnya orang alim yang diniati daripada sholatnya orang bodoh, karena belum tentu sholatnya orang bodoh itu sah karena dia belum tentu dia mengetahui syarat atau rukunnya ibadah tersebut ketika dia melakukan ibadah tersebut. Lalu fa innamal amalu binniyati, jadi yang membedakan semua perbuatan itu amal, walaupun dia melakukan ibadah tapi tidak diniati, maka bisa saja keberkahan ibadah itu yang tidak diniati dan tidak mengucapkan basmalah itu terputus. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Rasulullah pernah bersabda kan, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung pada niat. Seperti tadi tidurnya orang yang alim bisa mengalahkan ibadahnya orang yang bodoh. Dan setiap amal seseorang itu tergantung pada niatnya. Wa niyatul mu'mini khairun min amalihi, dan niatnya seorang mukmin itu lebih bagus dari amalnya. Padahal belum tentu dia melakukan, hanya saja niat dengan syarat dia meniatkan hal yang baik, dia sudah dapat pahala walaupun dia tanpa melakukan. Nah, disitulah keistimewaan niat. Makanya itu disuruh dan dianjurkan banget bagi hambanya Allah untuk niat, baik dia diam atau ketika dia bertingkah melakukan gerak. Wan niyatu takhtalifu ala hasbi ikhtilafil awqati, dan niat itu berbeda sesuai perbedaan waktunya. Wasahaban niyatu nafsahu minhu fi ta'abin wan nasu minhu fi rahatin, dan niat itu menyertai dirinya baik dalam kepayahan atau kesusahan. Manusia, setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Walaysa syai'un 'alal muridi ash'aba minal hifdhin niyyat, dan tidak ada sesuatu yang lebih sulit daripada seseorang menjaga niat. Karena kadang-kadang niat di awal memang bagus, tapi di tengah-tengah perjalanan niat bisa berubah. Makanya di situ disebutkan kenapa menjaga niat sangat sulit sekali. Dan dalam versi Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, niat itu ada dua. Niat itu berada dalam dua hal, itu satu ilmu, dua amal. Ilmu berada di posisi sebelum amal. Amal mengikuti apa yang katanya ilmu. Maka celakalah orang yang tidak memiliki ilmu. Itulah ungkapan dari Imam Al-Ghazali yang sangat simpel. Babul khamis, bab yang kelima, babul dzikru, bab yang menerangkan tentang zikir kepada Allah atau mengingat Allah. Ij'al qalbaka qiblata lisanika, jadikanlah hatimu kiblat mulutmu. Jangan bicara yang bertentangan dengan hatimu. Tapi bagaimana supaya mulut kita yang menjadi harimau kita itu disetting sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Artinya sifat kita itu sidik, amanah, fatonah, sesuai dengan garis-garis figur ideal atau dakwah.
wash'ur 'inda al-'ubudiyyah wash'ur 'inda dzikri haya al-'ubudiyyati wa hibatar rububiyyati. Peliharalah rasa malu pada saat ibadah dan rasa takut kepada Allah saat berzikir. Wa'lam bi anna Allah Ta'ala ya'lamu sirra qalbika wa yara dhahira fi'lika wa yasma'u najwa qawlika. Dan ketahuilah bahwa Allah tahu rahasia hatimu dan melihat zahir pekerjaanmu, dan Allah mendengar bisikan ucapanmu. Maka bersihkanlah hatimu. Faghsil qalbika bil husni. Maka bersihkanlah hatimu dengan selalu senantiasa merasa sedih terhadap dirimu. Wauqid fihi narul khaufi. Kenapa tadi selalu merasa sedih? Karena dirinya merasa kurang maksimal dalam beribadah kepada Allah. Wauqid fihi narul khaufi, dan nyalakan dalam hati dirinya rasa takut kepada Allah. Fa'idza zala hijabal ghaflati an qalbika kana dzikruka bihi ma'a dzikrika laka. Apabila tabir kelalaian hilang dari hatimu, maka zikirmu bersama dengan zikir Allah kepadamu. Qala Allah walidzikrillahi akbar. Zikir dan sesungguhnya zikirnya Allah itu lebih agung. Lianna dzakaraka ma'al ghina wa dzakara li'annahu dzakaraka ma'al ghina anka wa anta dzakartahu ma'al faqri ilaihi. Karena zikir Allah kepada kita tanpa disertai kebutuhan, sedangkan zikir kita kepada Allah karena kebutuhan zikir kita. Memang kita yang butuh zikir kepada Allah. Faqala alla bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi damai. Fayakunut mi'nanul qalbi fi dzikrillahi lahu. Ketenangan atau kedamaian hati itu dalam zikir Allah, karena Allah wawajaluhu fi dzikrillahi, dan takut pada Allah itu dalam mengingat Allah. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wajilat qulubuhum. Dan dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman yang sejati adalah orang yang disebutkan nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Wa dzikru dzikroni, zikir ada dua macam. Zikir yang murni dengan mencocoki hatinya, yaitu yang disebut zikir khalis, dzikrun khalisun bi muwafaqatil qalbi fi suqutin nadhari ila ghairillahi. Yaitu zikir yang murni, satu ya, zikir yang murni dengan mencocokkan hatinya, berhenti memandang kepada selain Allah. Wa dzikru shafin bi ghina'il himmati 'anil dzikri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Dan yang kedua, zikir yang bersih, zikir yang mengakibatkan tidak ada kemauan kecuali berzikir kepada Allah. Dan dalam Al-Quran disampaikan, kami tidak menghitung pujian kepadamu, engkau sebagaimana atau seperti halnya yang kau pujikan kepada zatmu. Bab sadis, bab yang keenam, bab syukri, bab yang menjelaskan tentang syukur.
wa fi kulli nafsin min anfasil abdi ni'matun lillahi tajaddada alaihi. Setiap nafas yang keluar dari abad dari seorang hamba adalah nikmat dari Allah. Yalzamuhu al-qiyamu bi syukrihi. Nikmat yang selalu diperbarui sehingga tidak dapat kalau kita tidak mensyukurinya. Wa adna syukri ayyara ni'mata minallahi. Syukur dalam level syukur yang paling rendah adalah menyadari bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Wa yarda bima a'tahu wa la yukhalifuhu bi syai'in min ni'amihi. Dan rela menerima apa yang telah diberikan Allah dan tidak mengingkarinya. Wa tamamu syukri, sedangkan puncak dari kesyukuran fil i'tirafi bilisan sirri. Puncak dari kesyukuran, level tertinggi dari bersyukur ialah mengakui dalam hati annal khalqa kullahum ya'jizuna an ada'i syukrihi ala asghari juz'in min ni'amihi. Yaitu kita tidak bisa mengimbangi syukur kita terhadap nikmat yang paling sedikit yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa mengimbangi nikmatnya Allah dengan syukur kita. Wa in balaghu ghayatal majhudi, walaupun dengan mengerahkan segenap kesungguhan kita, tetap kita tidak bisa mengimbangi rasa syukur kita, tidak bisa mengimbangi apa yang telah Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Li'anna taufiqa li syukri ni'matun hadisatun, karena pertolongan Allah, karena kita mendapatkan rasa syukur itu sejatinya dengan pertolongan Allah. Yajibu asyukru alaiha, maka wajib untuk disyukuri. Fayalzamuka ala kulli syukrin syukron ila ma la nihayata lahu. Begitu hingga tidak ada batasan, sehingga seterusnya. Jika mendapatkan nikmat maka bersyukur, dan apabila dia bersyukur maka dia juga bersyukur atas nikmat rasa syukur tadi. Fa'idha tawallallahu al-abda hammala anhu syukrahu faradiya anhu biyasirin. Apabila Allah mengasihi seseorang, Allah memberikannya rasa syukur, maka seorang tadi pun merasa ridho kepada Allah pada pemberian yang sedikit tadi. Hatta anhu ma ya'lamuhu annahu la yablughuhu wa yad'ufuhu wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Kemudian Tuhan itu tidak dapat dicegah. Babus sabi', bab yang kelima, babul libas, itu bab yang menerangkan tentang pakaian. Al-libasu ni'matun minallahi ala abdihi yasturu bihi al-basharata wal-libasut taqwa dzalika khairun. Pakaian itu termasuk nikmat bagi hamba-hamba Allah yang digunakan untuk menutupi kulit, dan sebaik-baiknya pakaian adalah takwa. Wa khairu libasika ma la yusilu sirruka anillahi ta'ala. Sebagus-bagusnya pakaian adalah pakaian yang tidak menyibukkan hatimu dari Allah. Fa idza labista saubaka fadhkur mahabbatallahi sitra an ibadihi. Apabila engkau atau saat kamu memakai bajumu, maka ingatlah kepada Allah, kepada cintanya Allah yang menutupi kamu dari hamba-hambanya Allah. Oh iya, seperti adanya doa memakai baju, itu sebenarnya merupakan implementasi atau bentuk ajaran tasawuf bahwa kita memakai baju itu karena cintanya Allah, sehingga kita mampu untuk membeli baju.
Dan juga Allah memberi ide kepada manusia yang pertama kali untuk menciptakan baju, yaitu Nabi Idris yang pertama kali menemukan hal jahit menjahit, yaitu Nabi Idris. Allah memberikan kecerdasan kepada beliau hingga beliau mampu untuk membuat baju, hingga itu juga merupakan bentuk kasih sayang Allah. Dengan baju kita menutupi kulit dan daging kita. Kalau ini kita serapi, kalau ini kita lakukan dengan membaca doa sebelum memakai baju, insya Allah tidak ada rasa sombong ketika memakai baju itu. Seperti laki-laki memakai baju takwa itu memang mau pergi ke suatu majelis, bukan karena dia mau dianggap khusyuk, dianggap paling alim hingga ia selalu memakai baju takwa. Terus dengan menyerapi makna memakai baju itu merupakan kecintaan Allah kepada kita insya Allah juga nggak ada rasa kayak gengsi untuk mau pakai baju yang sederhana karena takut gengsinya jatuh. Tapi kalau berbalik pikiran kita, bisa jadi itu sarana menuju kelembutan uluwiyah. Otomatis kita bisa mengontrol nafsu kita, dan dengan syarat itu jika diperluas pemikirannya. Jangan sampai kalau kita memakai baju kemudian mengganggu hati kita untuk bersyukur kepada Allah, mengganggu hati kita untuk mengingat Allah karena ingin dipandang manusia, sehingga menjadikan pakaian yang merupakan bentuk cinta Allah kepada kita itu malah menjadi hal yang menyibukkan kita dari Allah. Fala tafdah ahadan min khalqihi ya aibi ta'lamuhu minhu. Dengan pakaian yang Allah ciptakan pakaianmu itu untuk menutupi kulitmu dan aibmu, auratmu, hingga keburukanmu tidak nampak oleh orang lain. Kamu tertutupi oleh pakaianmu hingga orang-orang itu tidak bisa melihat aib-aibmu, dan maka kamu bersyukurlah. Dan jangan menghina orang lain dan jangan merendahkan martabat orang lain. Wastagil bi'aibi nafsika fasturhu bidawamil ittirari ilallahi ta'ala fi tadhiri fa innal abda idha nasa dhambihi kana dhalika. Sibukkanlah hatimu, sibukkanlah dirimu dengan melihat keburukanmu sendiri, dengan melihat cacatmu sendiri, maka tutupilah itu dengan senantiasa merasa butuh yang sangat pada Allah dalam proses membersihkan aib dalam diri kita. Karena sesungguhnya hamba apabila lupa dengan dosa-dosanya, maka termasuk sebuah siksaan bagi seorang hamba. Karena sesungguhnya hamba apabila lupa dengan dosa-dosanya, maka kelupaan tersebut merupakan sebuah siksaan dari Allah bagi seorang hamba yang lalai. Wasdadu bihi juz'atan 'alal ma'asi, dan tambah-tambahlah seorang tadi berani melakukan maksiat sebab kelalaian atau dosa-dosanya, dan itu termasuk siksaan dari Allah. Walau intabaha min qadaratil ghaflati lanasaba dhunubuhu baina 'ainai qalbihi nasuban. Kalau seorang bangun dan sadar dari tidur atau dari kelalaiannya, maka hendaklah ia meletakkan di depan kedua mata hatinya dengan selalu menangisinya. Wala bakiya ilaihi, itu dengan selalu menangisnya. Walau intabaha min qadratil ghaflati lanasaba dhunubuhu baina aini qalbihi nasaban. Wala bakiya alaihi,
Kalau seorang tadi sudah bangun atau sudah sadar dari kelalaiannya, maka hendaklah ia meletakkan kedua mata batinnya, yaitu dengan menangisi apa yang telah dia perbuat. Wala baqiya alaihi bijununi sirrihi, dan selalu menangisinya. Wastawla alaihil wajalu fadaba hayaan min rabbih, dan rasa takut memenuhi dirinya, lemas hingga hilang tenaganya karena malu kepada Tuhannya. Wa ma damal abdu yarji'u ila hauli nafsihi wa quwwatihi in qata'a an haulillahi wa quwwatihi fatrah himmataka baina yadayil khaufi war raja'i wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Selama hamba mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, dia akan terputus dari kekuatan Allah. Oleh karena itu, letakkanlah cita-cita Anda di antara kepasrahan dan takut kepada Allah. Kepasrahan, takut, dan harapan kepada Allah. Dikatakan, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin, yaitu kematian. Babu Samin, bab yang ke-8, Babul Qiyam, bab yang menerangkan tentang jumenang, yaitu bangun. Fa'idha kumta min firashika, apabila engkau telah berdiri, telah bangun dari ranjangmu, fa'akim qalbaka, maka juga bangunlah hatimu, an firashil bitolati, maka bangunkanlah hatimu dari kenyamanan kasur, wa aikid nafsaka an naumil jahalati, dan bangunkanlah jiwamu dari tidur kebodohan. Wanhid bikullika ila madata ahyaka warudda ilaika nafsaka, dan bangkitkanlah seluruh jiwamu kepada zat yang telah menghidupkan, dan tolaklah keinginan nafsumu. Wakum bifikrika an harakatika wa sukunika, dan berfikirlah dan angan-anganlah atas tingkah-tingkahmu dan saat engkau diam. Was'ud biqalbika ilal malakutil a'la, naiklah ke alam malakut yang luhur melalui hatimu. Wala taj'al qalbaka tabi'an li nafsika fa inna nafsa tamilu ilal ardi, jangan jadikan hatimu itu sebagai penganut dari nafsumu. Fa inna nafsa tamilu ilal ardi, sesungguhnya nafsu itu condong kepada turun ke bumi, pada hal-hal yang berbau dunia. Wal qalbu yamilu ila samai, dan hati condong pada naik ke atas langit. Wasta'mil qaulullahi azza wa jalla ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'uhu. Gunakan firman Allah, kepada Allah lah naik setiap kalimat yang bagus, dan Allah lah yang menerima segala amal soleh. Bab siwaki, bab yang menerangkan tentang siwak. Wasta'mil siwaka fa innahu mutahhirun lil fammi mardatun lirabbi. Gunakanlah siwak. Siwak sesungguhnya dapat membersihkan mulut dan dapat menjadikan Allah ridho dan menjadi sebab ridhonya Allah kepadamu. Atahhir zahiraka wa batinaka an danasil isaati. Watahhir zahiraka wa batinaka an danasil isaati, dan bersihkan dohir dan batinmu dari kotoran atau keburukan. Wa akhlis a'malaka an
kadriyai wal ujubi, dan ikhlaskan amal-amalmu dari kotoran riya dan ujub. Wa ajil qalbaka bisafi dzikrihi, dan bersihkanlah atau sucikanlah hatimu dengan membersihkannya dengan zikir. Wa da'anka ma la yanfa'uka bal yadurruka, dan tinggalkanlah perkara yang tidak ada manfaat bagimu, bahkan membahayakanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.